Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Muhammad Jalani, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 28921502333, jurusan manajemen. Kedua kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang sistem informasi logistik, mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu Bapak Sukri Hamdi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem, yaitu adalah suatu totalitas dari unsur-unsur yang saling berinteraksi menuju suatu tujuan tertentu. Sistem itu terdiri dari subsistem yang saling berkaitan. Adapun informasi adalah suatu pengetahuan yang disampaikan oleh orang lain yang diperoleh dengan cara dipelajari atau melalui penelitian. Kerangka konsepsional administrasi sebagai sistem yang terpadu antara lain pengelolaan karyawan atau terus pengelolaan administrasi, manajemen logistik, pengelolaan bagaimana sistem informasi untuk melakukan pengambilan keputusan kepemimpinan, kemudian yang bertujuan untuk pengelolaan menghubungkan integrasi sistem keuangan, mesin, material yang digunakan, fasilitas-fasilitas yang ada di logistik, dan waktu kerja. Kemudian berikutnya yaitu pengertian tentang sentralisasi informasi dan komputerisasi. Sentralisasi informasi yaitu keseluruhan data dan informasi mengenai bahan logistik seharusnya tersentralisasi dalam sebuah gudang induk. Memang baik kalau ada gudang besar atau gudang induk, tetapi hal itu tidak dimungkinkan. Jadi kita perlu melakukan sentralisasi informasi dari beberapa gudang ke dalam ke dalam pusat atau head office. Kemudian komputerisasi yaitu penggunaan komputer untuk meningkatkan efisiensi kerja yang pada hakikatnya pekerjaan manual menjadi lebih maksimal dengan menggunakan komputerisasi untuk mendukung sistem informasi logistik. Nah, ini adalah sistem informasi logistik. Kerangka sistem informasi logistik yaitu berkaitan dari proses admin barang, gudang distribusi, gudang inventarisasi, dan bermuara pada bagian keuangan. Admin barang dan gudang distribusi inventarisasi mereka saling berkaitan. Kebutuhan sistem yang ada disediakan oleh sistem informasi logistik yang diperlukan sehingga proses admin barang, gudang distribusi, inventarisasi, dan proses keuangan dapat terhubung dalam sistem informasi logistik. Adapun sistem informasi ini dirancang untuk maksud membuat perencanaan, melakukan pelaksanaan, dan proses pengawasan. Sistem informasi logistik ini memuat subsistem pemrosesan pesanan, subsistem akuntansi dan keuangan, subsistem persediaan barang, subsistem pembelian barang, subsistem kebutuhan bahan, tenaga kerja, mesin, dan modal, subsistem tentang penjadwalan, pemberian perintah, pemeliharaan, pengendalian kualitas, dan subsistem distribusi, dan lain-lain. Sistem harus dibuat komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi mencakup segala transaksi yang diperlukan dalam kebutuhan logistik. Sistem informasi logistik memiliki beberapa modul, yaitu untuk kebutuhan transaksi, kebutuhan data, menu-menu informasi, dan menu-menu inventory dalam proses alur barang. Yang pertama itu dalam modul transaksi meliputi pemesanan barang ke supplier, penerimaan barang dari supplier, pemesanan barang antar ruangan, pengiriman barang antar ruangan, dan penerimaan sementara. Kemudian yang kedua itu modul data. Modul data berisikan tentang asal dan jenis barang, satuan barang, kategori, dan status barang, golongan dan generik barang, harga barang atau harga jual, pabrik dan supplier, serta presentasi tarif jual barang. Kemudian modul menu informasi meliputi daftar penjualan tanpa bayar, daftar return stock, daftar tagihan supplier, daftar tagihan kerjasama, daftar pemesanan barang, daftar penerimaan barang, daftar pesanan barang ruangan, daftar pengiriman barang ruangan, daftar penerimaan barang
dan daftar retur penerimaan, daftar pasien yang berhutang atau daftar list customer yang berhutang. Ya, ini contoh sistem informasi logistik pada apotek ya atau rumah sakit, yaitu ada beberapa modul apotek atau penjualan, proses alur uangnya, antara lain proses transaksi, proses pengolahan data, menu-menu informasi. Proses transaksi meliputi penjualan pasien baru, maksudnya pendapatan dari pasien, terus pendapatan dari pasien yang terdaftar, kemudian pemesanan barang atau ruangan, pengiriman barang atau ruangan, kemudian pengolahan data asal dan jenis barang, satuan barang, kategori dan status barang, golongan dan generik barang, harga barang atau harga jual, data pabrik dan supplier barang, kemudian presentasi tarif jual barang, serta menu informasi. Di dalam modul menu informasi ini terdiri dari daftar penjualan tanpa bayar, daftar retur struk, daftar tagihan supplier, daftar tagihan kerjasama, daftar pemesanan barang, penerimaan barang, pesanan barang ruangan, pengiriman barang ruangan, penerimaan barang GF, daftar retur penerimaan, daftar pasien yang berhutang. Selanjutnya pada modul menu laporan dan menu inventory meliputi laporan distribusi barang, laporan saldo barang, laporan penerimaan dari supplier, laporan penjualan, retur barang, penerimaan kasa kasir, penjualan barang, penjualan nilai jasa rumah sakit, jumlah resep jual per ruangan, penjualan per unit atau bagian. Dan di menu inventory yaitu stok barang, rekapitulasi transaksi barang, dan nilai persediaan barang. Demikian itu yang terakhir yang dapat saya jelaskan mengenai sistem informasi logistik yang berlaku di rumah sakit atau apotek. Terima kasih atas perhatiannya, semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.